Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anifatus Habila, NIM 201200237, kelas PAIH, akan presentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Pendidikan Islam. Di sini saya akan menyampaikan 4 materi, yaitu yang pertama pengertian metodologi PAI, yang kedua pengertian metodologi PAI menurut para ahli, yang ketiga tujuan metodologi PAI, dan yang keempat ruang lingkup metodologi PAI. Materi yang pertama yaitu pengertian metodologi PAI. Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yakni dari kata metodos yang berarti cara dan logos yang berarti ilmu. Metodologi merupakan ilmu atau cara-cara yang digunakan untuk memperoleh kebenaran menggunakan penelusuran dengan tata cara tertentu dalam menemukan kebenaran tergantung dari realitas yang dikaji. Selanjutnya, yang kedua, pengertian metodologi menurut para ahli. Yang pertama, menurut KBBI, pengertian dari metode yaitu cara kerja yang memiliki sistem untuk memudahkan pelaksanaan dari suatu kegiatan agar dapat mencapai sebuah tujuan. Yang kedua, menurut Dr. Andes Agus Muhammad Harjana, beliau menjelaskan bahwa metode merupakan suatu cara yang sebelumnya sudah dipikirkan secara matang yang dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah tertentu agar dapat mencapai tujuannya. Yang ketiga, menurut Nasir, ia berpendapat bahwa metode penelitian merupakan cara utama yang dipaku untuk peneliti agar dapat mencapai tujuan dan dapat menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Yang keempat, menurut Titus, di sini Titus menjelaskan bahwa metode yaitu serangkaian serta langkah-langkah yang tertib guna menegaskan suatu bidang keilmuan. Yang kelima, menurut Rothwell dan Kazanas, mereka menjelaskan bahwa metode yaitu suatu cara atau proses pendekatan dalam menyampaikan sebuah informasi. Materi yang ketiga yaitu tujuan metodologi PAI. Tujuan pendidikan Islam sendiri adalah istilah untuk mencari fadilah. Tujuan pendidikan secara umum adalah untuk mencapai tujuan hidup muslim, yakni kesadaran manusia sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka tumbuh dan berkembang menjadi makhluk yang berakhlak mulia dan beribadah kepadanya. Berikut beberapa tujuan metodologi PAI antara lain. Yang pertama, membina manusia agar dapat beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengadakan pembentukan akhlak yang mulia, persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat, mengenalkan manusia pada hukuman-hukuman agama dan cara-cara menunaikan ibadah sesuai syariat Islam, menumbuhkan semangat ilmiah pada pelajar dan memuaskan keingintahuan mengenai ilmu agama itu sendiri, menumbuhkan pribadi yang bertanggung jawab dan mengenalkan manusia terhadap interaksi sosial dalam tatanan kehidupan. Materi yang keempat yaitu ruang lingkup metodologi PAI. Adapun ruang lingkup metodologi PAI yaitu yang pertama, Islam sebagai doktrin Tuhan yang kebenarannya diakui para mu'alaf adalah final dalam artian yang apa adanya. Yang kedua, sebagai gejala budaya yang berarti segala sesuatu yang merupakan ciptaan manusia dalam kaitannya dengan agama, termasuk pemahaman tentang doktrin agama mereka. Yang ketiga, karena interaksi sosial merupakan realitas umat Islam. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.